Penyerang timnas Irak, Ali Jassim, menyuarakan kekecewaannya setelah klub sang pemain, Al-Kahraba, dikatakan menolak pendekatan dari kubu promosi Serie A, Como 1907. Nama Ali Jassim tentu familiar di kuping para pencinta sepak bola tanah air. Ia terlibat dan bersinar dalam keempat pertemuan timnas Irak saat menghadapi Indonesia. Jassim memberikan 2 assist saat Irak menang 5-1 atas Indonesia di Basra pada pertemuan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian, ia turun dari bangku cadangan dan mengubah jalannya laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akhirnya dimenangkan Irak 2-0. Jelang akhir pekan ini, jurnalis asal Irak Maher Hassan mengklaim bahwa penyerang berusia 20 tahun tersebut mendapat tawaran dari Como 1907 yang dimiliki oleh grup Jarum dari Indonesia. Hassan bahkan mengklaim punya salinan surat penawaran Como asli yang menyatakan bahwa klub promosi tersebut menawar Jassim senilai 200.000 euro. Surat penawaran tersebut bertanda tangan Mirwan Suwarso yang menduduki jabatan direktur di Como. Jassim sendiri akhirnya bersuara lewat Instagram Story tentang situasinya sekarang dan mengonfirmasi datangnya tawaran dari Liga Italia. Jassim menuliskan kekecewaan karena klubnya dibilang tak merespons tawaran Como. Saya menerima tawaran profesional dari salah satu klub terhormat di Liga Italia yaitu Como, dan saya ingin bergabung dengan klub yang dilatih oleh mantan legenda tersebut. Klub saya menolak untuk bekerja sama dan bahkan tak membalas pendekatan langsung dan resmi klub Italia tersebut, ujar Ali Jassim. PSSI disebut bakal mendapat 1 amunisi diaspora lagi. Pemain yang disebut tengah dipantau tersebut adalah Damian van Dijk. Damian saat ini berstatus sebagai pemain Telstar U21. Pemain berusia 20 tahun ini bisa memainkan sejumlah peran di benteng pertahanan. Selain berposisi bek tengah, yang merupakan posisi naturalnya, Damian juga bisa dipasang sebagai bek kanan dan juga gelandang bertahan. Menurut Damian, sudah sempat ada komunikasi dari PSSI. Waktu itu, yang sempat menghubunginya adalah utusan PSSI, Hamdan Hamedan, yang saat ini dikenal sebagai salah satu sosok kunci di balik program naturalisasi atlet Indonesia. Tahun lalu, aku beberapa kali bicara dengan Pak Hamdan. Aku juga sudah pernah bertemu dengan pemain-pemain lain, juga dengan pemain-pemain yang saat ini sudah dinaturalisasi. Aku sudah pernah berkomunikasi baik dengan mereka, ungkap Damian. Peluang Damian untuk dinaturalisasi saat ini cukup terbuka. Dengan tingginya yang mencapai L91 cm, ia bisa diplot mengisi posisi Elkan Bagot, yang beberapa waktu belakangan ini tak berseragam timnas Indonesia. Menurut Damian, ia sangat terbuka dengan peluang untuk membela merah putih. Ia menyebut bisa membantu Indonesia untuk bermain lebih baik ke depannya. Tentu aku terbuka, aku pikir Indonesia bisa membantuku menjadi pemain yang lebih baik. Aku juga berpikir bisa membantu permainan sepak bola Indonesia lebih baik juga. Akan sangat bagus jika kita saling membantu, tutup Damian. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald bisa menjadi bagian di skuad timnas Indonesia. Jairo Riedewald pernah menimba ilmu di akademi klub besar Belanda, Ajax Amsterdam. Bahkan, pemain kelahiran Belanda itu berhasil menembus tim utama Ajax. Riedewald berkontribusi 3 gol dan 3 assist dari 93 laga bersama Ajax Amsterdam di semua kompetisi. Selanjutnya, Riedewald melanjutkan karier bersama tim Liga Inggris, Crystal Palace, seusai menuntaskan transfer dari Ajax pada tahun 2017. Bersama Crystal Palace, Riedewald telah mengemas 91 penampilan dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Video yang menunjukkan mantan bomber timnas Indonesia Christian Gonzalez tengah nonton di tribun penonton GBK viral di media sosial. Kala itu, Gonzalez sedang menyaksikan langsung laga timnas Indonesia melawan Filipina pada Selasa 11 Juni 2024. Momen tersebut kemudian jadi sorotan warganet dan mempertanyakan kenapa Gonzalez yang dianggap legenda timnas Indonesia justru nonton dari tribun penonton umum, bukan di kursi VIP. Usai viralnya video itu, tidak sedikit warganet yang mendesak PSSI memberi perhatian agar para legenda timnas Indonesia yang ingin menonton di stadion bisa duduk di kursi VIP. Terkait masalah ini,
anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, menjelaskan bahwa sejak pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina, pihaknya telah mengakomodir untuk kebutuhan mantan pemain Timnas menonton laga merah putih di kursi VIP stadion. Sejak melawan Argentina, setiap pemain legend membutuhkan tiket menonton Timnas akan diberikan PSSI dengan menghubungi kesekjenan PSSI, dan ini berjalan sampai kemarin melawan Filipina, ujar Arya. Setelah kehebohan di media sosial tersebut, Christian Gonzalez pun akhirnya buka suara. Mantan pemain Persik Kediri ini mengaku bersedia menonton di mana saja karena yang terpenting adalah mendukung Timnas Indonesia. Mau nonton di mana aja, yang penting saya bisa support Timnas Indonesia, karena yang paling penting bagi saya adalah sepak bola kita, bunyi caption di akun resmi Instagram Christian Gonzalez. Pemain keturunan Indonesia yang langganan tampil di Liga Champions, yakni Kevin Dix, diam-diam memantau keberhasilan skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Filipina. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia bertengger sebagai runner-up Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai pertandingan, akun Instagram resmi Timnas Indonesia mengunggah poster ajang yang bakal diikuti skuad Garuda. Menariknya, unggahan ini langsung disukai oleh Kevin Dix. Ini tandanya, Kevin Dix masih terus memantau perkembangan Timnas Indonesia. Namun, apakah dirinya malu untuk bergabung karena dulu sempat menolak karena alasan keluarga? Sebagaimana diketahui, Kevin Dix merupakan pemain yang punya darah Indonesia. Ia juga sempat ingin diproses naturalisasi, tapi berhenti di tengah jalan. Kini dengan kelolosan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, besar peluang Kevin Dix untuk bergabung. Meski begitu, semua keputusan memang ada di tangan Shin Tae-yong apakah pelatih asal Korea Selatan itu akan menambah kekuatan lagi untuk skuad Garuda. Pemain keturunan Mace Hilgers bereaksi atas debut Calvin Verdonk bersama Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Filipina. Calvin Verdonk menjadi perbincangan saat Timnas Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa kemarin. Berdasarkan catatan FOTMOB, Calvin Verdonk mendapat rating sebesar 7,5 pada pertandingan Timnas Indonesia kontra Filipina. Pemain NEC Nijmegen ini juga mencatatkan 2 kali tembakan ke arah gawang dan menciptakan 3 peluang. Penampilan pemain berusia 27 tahun ini di laga tersebut banyak menuai pujian dari supporter hingga pengamat. Dia memberikan dimensi yang baru di posisi sayap kiri skuad Garuda setelah selama ini dikuasai Pratama Arhan dan Shane Patinama. Debut Calvin Verdonk bersama Timnas Indonesia rupanya mendapat perhatian dari Mace Hilgers yang kini memperkuat FC Twente. Mace Hilgers merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dan digadang-gadang bakal dinaturalisasi. Calvin Verdonk mulanya mengunggah sebuah foto di akun Instagram pribadinya terkait debutnya bersama Timnas Indonesia. Unggahan tersebut ternyata mendapat komentar dari Mace Hilgers yang mengirimkan sebuah emoji tangan telungkup. Mace Hilgers sejatinya sudah berminat untuk memperkuat skuad Garuda, namun terbentur restu dari orang tua.